Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa biha nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min zamanil jahiliyah ila nuril Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Puasa sebagai Pengendali Diri. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hikmah puasa adalah dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Seseorang tidak akan dapat melaksanakan ibadah puasa jika ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Suatu contoh, ketika seseorang puasa pada tengah hari, kemudian ia memiliki makanan, dan tidak ada seorang pun yang melarang ia untuk memakan makanan tersebut. Akan tetapi ia sedang berpuasa. Walaupun itu makanan miliknya sendiri, maka ia tidak boleh makan. Begitulah orang yang berpuasa, harus mampu mengendalikan dirinya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jangan hanya masalah makan dan minum agar kita mampu mengendalikan diri. Akan tetapi marilah kita belajar dari puasa agar kita dapat melatih diri kita agar senantiasa mengendalikan diri dari berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemampuan mengendalikan diri kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah hidup ini akan jadi aman. Itulah mengapa di keseharian kehidupan kita sering terjadi gesekan, sering terjadi benturan, sering terjadi perkelahian, bahkan sering terjadi tawuran antar suku atau antar kampung, karena di salah satu pihak ada yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Kalau berbicara, bicara seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kalau ia berbuat seenaknya tanpa memikirkan kerugian orang lain. Padahal dalam ajaran agama sangat dilarang untuk merugikan dan mengorbankan perasaan orang lain. Nabi SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadiha, yang artinya orang muslim adalah orang-orang muslim lainnya yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah riwayat terkait bagaimana kita mampu mengendalikan diri agar orang lain tidak tersinggung perasaannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib berjamaah di masjid bersama para sahabat-sahabatnya. Ketika beliau hendak menoleh ke belakang yakni kepada para jamaah, beliau tiba-tiba mencium bau tidak sedap, yakni di antara para jamaah ada yang sedang keluar angin alias kentut. Bau tidak sedap itu terkesan bau unta, lalu Nabi mengatakan, barang siapa yang sudah kentut, silahkan keluar untuk berwudu. Akan tetapi setelah mengatakan demikian, nampaknya tidak ada seorang pun yang bergegas untuk berwudu karena mungkin ada perasaan malu. Jika saja Nabi ingin mengetahui siapa di antara mereka yang kentut, beliau hanya berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberitahukan kepadanya. Akan tetapi hadirin sekalian, Nabi sangat menjaga perasaan sahabat-sahabatnya hingga Nabi hanya mengatakan, siapa yang sudah makan daging unta, silahkan keluar untuk berwudu. Atas kejadian tersebut, tidak ada yang merasa dipermalukan atau dikorbankan perasaannya. Ma'asyarul muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam, ajaran yang indah yang apabila diamalkan dalam keseharian kehidupan kita, maka hidup ini insya Allah akan jadi lebih indah, aman, dan tentram. Begitu pula ajaran Islam mengajarkan kita agar dalam kehidupan ini tidak saling merugikan antar satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang mukmin yang merugikan perasaan orang mukmin lainnya, maka sama dengan merugikan dirinya sendiri. Kalau ada orang mukmin yang mengorbankan perasaan orang mukmin lainnya, maka sama dengan mengorbankan perasaannya sendiri. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu kama yuhibbu li nafsi.
Tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa ketika ingin mencubit orang lain, maka cubitlah diri sendiri terlebih dahulu. Ketika ingin memukul orang lain, maka pukullah diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kita merasakan sakit ketika dicubit, maka orang lain pasti akan merasakan seperti itu juga. Oleh karena itu, sebelum melakukannya kepada orang lain, maka cobalah terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau ukurannya seperti ini, insya Allah kita akan mampu mengendalikan diri agar tidak semena-mena terhadap orang lain. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini mampu melatih kita agar dapat menahan dan mengendalikan diri kita dalam kita masing-masing. Baik mengendalikan diri agar tidak berbuka puasa sebelum waktu berbuka puasa tiba, mengendalikan diri agar tidak terpancing emosi atau marah, mengendalikan diri agar tidak gibah, fitnah, dan lain sebagainya. Terlebih-lebih, mengendalikan diri agar tidak semena-mena dan menyakiti perasaan orang lain. Sehingga hidup ini jadi aman karena persaudaraan terjalin antara satu dengan yang lainnya. Laksana satu tubuh yang satu di mana saling mencintai sebagai prasyarat hidup bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.